Waduh, akhirnya saya sedang berkolab dengan sang sahabat surga. Yoi. Cuy, apa kabar Kenapa cuy? sahabat surga sih, Alan? Yeah, Baik. Alhamdulillah baik. Lu gimana, alhamdulillah. men? Ya, alhamdulillah baik. Makin banyak waktu gabut, jadinya gue bikinnya YouTube mulu anjir. Benar. Makin Malah banyak waktu berekspresi di luang. YouTube. Bagus Terus, lah. anjir, gue tuh secara bagi penonton gue, subscriber gue nih yang belum kenal, Gitu. orang yang lumayan men, subscriber gue cuy. Gokil emang. Satu. Gokil ya. Subscriber lu gokil. Banyak men segitu. Gila lu. Nah, tapi gue ngejarnya itu 100 men sebetulnya. Target gue tuh, gue ngejar 100 subscriber biar bisa bikin URL link YouTube gitu loh. Kan kalau orang-orang lain kan ada youtube.com/ misalnya gue Madiski gitu kan. Nah kalau gue nih sekarang belum bisa tuh bikin kayak gitu. Karena belum bisa. gue masih youtube.com/ kayak apa sih, serangkaian kode gitu loh, huruf besar, huruf kecil, sama angka-angka gitu. Karena gue belum nyampe 100 subscriber, sama gue belum 30 hari di YouTube. Itu sih istrinya. Sampai gue take video ini, gue belum 30 hari di YouTube. Dan subscriber gue, ya alhamdulillah udah ngelewatin setengah dikit lah. Ya lumayan lah, men. Proses. Ngemis gue itu sebetulnya. Bukan karena konten gue juga, gue ngemis. Tapi anjir, gue jelek banget pakai headset gini. Lu nih bagi gue nih, ya gitu, itu headphone siapa sih anjir? Gue gak inget lu punya headphone. Gue. Punya ponakan gue. Punya gue rusak headsetnya. Ya Allah. Untungnya punya keponakan gitu ya, bisa dimanfaatkan barang-barangnya. Gokil. Gue sebenarnya nggak betah pakai gini ya lu, tapi ya udahlah. Tahanan lah, elah. Kan kita jarang-jarang ketemu nih. Harusnya tuh gue udah pengen, gue ada niatan collab sama lu sih cuy, yang lu ngajakin gue ke Perpus tuh hari Kamis. Kamis tanggal berapa sih? Cuma guanya yang akhirnya nggak bisa gitu kan, karena masih pandemi juga, gue takut juga dan lainnya. Dan akhirnya lu malah bikin collab anjir sama sahabat Wibu. Iya, sama Helmi sama Adit. Iya, gokil sih. Terus gue juga terbuka juga ya waktu di video pertama gue tuh, video edisi pertama gue tuh, gue juga nyinggung kan, salah satu kenapa akhirnya gue mau terjun ke YouTube tuh, karena gue ngelihat teman-teman gue bikin podcast dan yang lainnya gitu, dan salah satunya tuh yang gue admire tuh lu cuy, anjir gokil banget. Iya. Ada berapa podcast deh lu? Ada berapa? Ada 3 ya? Gue ada 3. 3 apa gitu? Sebutin dong. Promotin dong di sini dong. Kali aja subscriber gue ada yang mau denger podcast lu kan main. Bener. Kan ini temen lu kan ada di mana-mana ya. Lu kan jaringan lu luas banget anjir. Lintas provinsi, lintas negara. Ya jadi podcast yang gue sendiri ada namanya A Conversation. Itu gue sendiri. Terus gue sama 2 temen gue namanya Sahabat Syurga, pakai Y, Syurga. Sama yang terakhir gue bareng Asar. Namanya Podcast Jenaka. Ya bolehlah kalau mau didengerin, kalau butuh hiburan. Kalau butuh hiburan. Dan dikit lah men. Gue setidaknya sampai gue take video ini nih, gue masih konsisten ngasih bukan review juga sih, apa yang gue pikirkan setelah gue denger podcast lu, tapi yang terutama sih yang A Conversation sama yang Jenaka bareng Asar itu. Sih Jenaka Perjaka sih? Itu Perjaka itu satu singkatannya. Singkatannya itu Jenaka kan? Jejak Nestapa 2 Perjaka. Itu dari Asar sih. Lu waktu itu bilang penjelajah ya kalau nggak salah ya? Iya, jadi waktu itu gue sama Asar udah tag, gue bilangin jejak, kata Asar salah, yang benar jelajah, padahal yang benar jejak. Goblok gue orang. Halo Asar, gila, tapi itu keren banget sumpah lu sama Asar men. Itu podcast yang setidaknya sampai saat ini tuh gue admire banget. Apalagi kemarin setidaknya pas gue take video ini nih, yang edisi terakhir tentang horor gedung O gitu aja. Itu apalagi
Karena relate Gue juga ke sebenarnya nggak gue mau gitu. tag itu. Iya benar. Iya sih. Gue pas denger itu gue juga jadi nginget anjir. Kayak apa sih kan gedung O itu kan emang punya titik-titik khusus gitu Iya. loh. Yang dimana hawa-hawanya tuh tidak biasa gitu loh. Nggak berani gue tuh sebenarnya men. Tapi gimana butuh konten. Tapi lu take itu malam kan? Apa siang take-nya itu? Take yang podcastnya itu? Sebenarnya maunya malam. Waktu itu gue sama Asar brainstormnya tuh malam sebelumnya jam 10:30. Terus nggak jam 10:30. Iya sekitar jam segitulah. Terus namanya brainstorm kita ngomongin cerita-cerita apa aja yang mau kita bawain kan di podcast episode itu. Terus karena gue sama Asar nanya ke beberapa orang, beberapa senior, anjing, kita langsung stop pada saat itu juga, men. Serem banget, bangke. Sampai dikirimin foto juga, ada foto penampakan. Gue bilang, bangsat. Anjir, Udah ngapa kita nggak usah bawain episode ini aja ya, tapi serem banget, sumpah. Justru gue malah jadi pengen lihat anjir kayak foto penampakannya itu di mana anjir. Maksud gue kayak ya apalagi yang gamelan itu kan. Terus habis itu ada lu nge-repost lagi yang pendapatnya Hanun kan. Terus gue juga jadi inget anjir kayak di aula UPT itu kan ada gamelan kan, tumpukan gamelan gitu loh yang deket deket beach itu kan. Hanun bangke banget sumpah. Pas Hanun ngomong kayak gitu gue langsung merinding anjir. Kan gue udah 2 kali nge-MC di situ kan di kan UPT, itu juga jadi ruang aula tunggu UPT. juga kan. Jadi Iya, tunggu di MC backstage juga, kan. Iya, ruang tunggu MC. Terus gue juga kalau di situ ada gamelan. Terus pas gue bawain cerita itu, Hanun ngomong kayak gitu, bangsat. Merinding gue sumpah. Karena, berarti suaranya dari situ kan? Iya. Terus apa sih di Edco sama Alko juga kan lu dulu sama gue juga kan waktu itu di sana juga kan di ruangan itu. Iya. Sama lu. Gue juga jadi kayak merinding juga. Oh gila, ruangan yang ternyata pernah gue selonjoran, gue pernah. Ternyata ruangan yang sialan sangat. Ya, jam 12:30 malam main, bayangin lu di suara gitu kan. Iya sih. Oh iya, bagi yang belum tahu nih, jadi nih Herdi ini nih sebetulnya itu sama gue satu prodi ya kan. Kita satu prodi ya di pendidikan bahasa Inggris UNJ 2016, angkatan 2016. Herdi teman sekelas gue juga. Dan manusia satu ini nih telah mentransformasikan dirinya akhirnya untuk membuat menyalurkan keresahannya melalui media yang dia pilih, yaitu podcast ya kan. Ada 3 tuh tadi tuh, yang conversation, yang podcast lu pribadi, terus yang collab sama 2 temen lu, sahabat surga, sure lagi, kenapa sure? Surga. Iya, kenapa sure? Anjir, gue pas ngomong, gue di pikiran gue tuh langsung bercabang anjir. Dan yang ketiga, podcast sama Asar juga teman kita ya, di jurusan di prodi pendidikan bahasa Inggris juga, namanya Jenaka Jelajah. Jelajah Jejak 2. Jejak. Ya, Jejak 2. Jejak Nestapa 2 Perjaka. Jejak Nestapa 2 Perjaka. Yoi. Nah, yang ada sekarang di pikiran gue nih, Her, kenapa akhirnya tuh lu bikin 3 podcast itu loh gitu? Kenapa lu akhirnya kepikiran buat bikin podcast itu loh, 3 podcast itu? Gitu. Awalnya kan dari yang pertama dulu tuh, yang conversation. Terus setelah itu baru deh teman-teman ngajak gue. Awalnya sih yang conversation sebenarnya gue udah dari lama, Dik. Gue udah dari lama banget. Maksudnya kepikirannya ya. Dari masih kuliah bahkan. Sekitar bulan November, Desember kayak. Masih kuliah? Kan lu masih kuliah, Ci. Kan lu masih mahasiswa. Iya. Enggak, maksudnya, oh iya sih. Enggak, maksudnya sekarang kan skripsi doang gitu. Pas masih beraktivitas di kampus, gue waktu itu ngomong sama Fadil. Iya, 2019. Iya. Gue ngomong sama Fadil, gue mau bikin podcast dah, gue bilang gitu kan. Kebetulan gue udah dengerin podcast juga dari lumayan lama kan. Oh iya, Fadil ini teman sekelas kita juga ya guys ya. Iya, Fadil teman kita juga, teman kita berdua. Yeah. Terus kata Fadil, emang lu punya mic, Her, kata dia gitu. Terus sebenarnya saat itu gue juga sempat mikir, iya juga ya, kalau gue nggak pakai mic atau tools yang proper,
malah jadi jelek ntar hasilnya. Terus selama itu gue coba nggak mengurungkan niat sih, tapi menunda lah. Sampai akhirnya sebenarnya gue udah buat conversation ini, tapi belum record ya. Udah ada podcastnya tapi belum record. Itu dari bulan Februari. Oh juga tuh ya, setahunan berarti Sebenarnya, ya, lebih ya? Iya. Sebenarnya gue niatnya cuma ini aja sih, men. Namanya aja a conversation kan maksudnya. Gue kan demen ngobrol, lu tahu, apalagi sama lu kita ngobrol bisa berjam-jam kan maksudnya. Iya. Gue yang demen ngomong, Sidik juga yang demen ngomong, jadi bisa berjam-jam lama lah. Terus gue juga anaknya demen ngobrol apapun lah. Gue demen. Sampai akhirnya gue bilang, kayaknya kalau obrolan gue dikerucutin ke satu topik, terus sama orang yang gue nyaman, ngobrolnya nyambung ngobrolnya, terus gue rekam, kayaknya kalau didengerin bisa nambah, sebenarnya lebay juga sih ya, kalau bikin pendengar buat nambah insight. Seenggaknya menghibur lah gitu. Kali aja deh yang... Karena kalau gue pikir-pikir kayaknya kadang-kadang obrolan kita berbobot juga gitu, men. Jadi kalau direkam, didengerin orang, kali aja dapat sesuatu orang itu. Gitu. Iya sih, bener. Apalagi sama Sidik, gue kalau di motor bareng Sidik, ngobrol bisa dari Rawamangun sampai Tangerang, nggak putus-putus obrolannya. Jadi ya kayaknya direkam ini deh. Kali aja deh mau denger gitulah, gue intinya awalnya gitu. Ya, soalnya akhirnya pun gue juga bikin YouTube-nya gue nih sekarang, karena gue juga ngerasa sayang juga sih, sama men, gue kayak lu juga kayak ngerasa sayang nggak sih kalau misalnya tiba-tiba tuh ada nih udah gagasan kita keluarin, tapi ya yang dengerin paling ya cuma diantara kita doang kan, atau diantara kita ya misalnya gue sama lu sama teman-teman yang lain doang kan. Gue kayak ini pengen buat widespread gitu loh, bisa didengar sama siapapun juga gitu loh. Jadi kayak mungkin nanti kalau misalnya ada orang lain yang ingin berkomentar juga, jadinya kan gue juga dapat insight baru juga gitu loh. Apalagi kan YouTube kan ada kolom komentar. Gue juga sering banget di setiap video YouTube yang gue upload tuh, gue kayak nambahin komentar kalau misalnya emang ada mau tambahan atau apapun, ya silakan aja gitu loh. Siapa tahu ya kan, gue dapat inspirasi baru, nggak cuma dari kita tapi dari yang lain juga gitu. Nah, iya, dan ketika gue buat juga gue sempat mikir kenapa Sidik nggak buat ya. Tapi gue belum sempat ngomong ke lu tuh. Dan akhirnya lu bikin YouTube. Gue mau nanya dah, Dik, ke lu. Bisa. Iya, boleh. Kenapa? Kan gue bikinnya podcast ya. Sebenarnya kenapa gue bikin podcast? Kenapa gue nggak bikin YouTube gitu ya? Maksudnya lu kan YouTube, gue podcast. Gue tuh nggak pede, men. Ada muka gue di situ tuh gue sebenarnya kurang pede, tau, sumpah. Ada muka gue di situ, sebenarnya gue kurang pede. Dan yang kedua, HP gue memorinya cepat penuh kan ya. Terus kalau ngerekam video tuh memorinya lebih gede, makanya main dibanding recording gitu. Terus ya gue mau nanya lu sih, kenapa lu milihnya YouTube, men, bukan podcast? Bangsat, pertanyaan gue diambil anjir. Lu nanya gitu? Ya, tapi setelah ini makanya gue udah bridging tadi tuh. Gue mau nanya juga kenapa lu akhirnya milih podcast juga sebagai media penyalur keresahan gitu loh. Tapi tergantian deh. Gue jawab dulu ya. Kenapa gue akhirnya milih YouTube tuh? Karena bagi gue tuh YouTube itu gimana ya? Media yang tanpa harus download aplikasi, semua orang tuh bisa denger gitu loh. Di laptop juga bisa, di HP juga bisa, walaupun tanpa aplikasi YouTube ya, maksud gue ya. Dan itu lebih gampang, jadi semua orang tuh bisa nge-reach gitu loh, nanti dengan apapun konten yang gue buat gitu loh. Dan bisa gue, video YouTube, kenapa akhirnya gue berani untuk menampilkan muka gue juga di hadapan orang-orang tuh, justru itu sebagai langkah awal gue buat gue berani, Maksudnya gue juga sebetulnya tuh pemalu, anjir. Gue dalam diri gue tuh sebetulnya gue tuh juga awalnya tuh kayak gue pengen nih misalnya kayak ngobrol langsung, jadi orang-orang juga bisa ngeliat ekspresi gue, betapa gue entah nanti bercanda atau nggak seriusnya gue dalam membahas suatu konten gitu kan. Gue pengen orang-orang tuh tahu gue tuh I'm into it gitu loh dengan konten yang gue buat gitu. Jadi
ya makanya ya simple gue buat aja gitu. Dan juga sebetulnya gue pun akhirnya harus merelakan foto-foto gue dihapus dan apapun dihapus lah yang udah gak penting-penting demi bisa nampung video gue dulu gitu loh. Iya, benar. Gue rekam, habis itu gue tampung gitu kan. Nanti baru gue pindahin ke laptop kan gitu. Tapi ya karena gue seneng aja sih sebetulnya. Kayak gimana ya? Kayak lu kalau misalnya ngelakuin sesuatu yang seneng, pasti apapun bakal lu lakuin gitu loh untuk sesuatu yang lu senengin gitu loh. Dan ini pun gue juga keresahan gue pengen bikin ini juga udah lama juga. Di video pertama gue juga gue udah bilang, gue tuh sebenarnya punya ide kayak mau bikin YouTube udah 1,5 tahun yang lalu. Cuma gue belum tahu nih konsepannya tuh kayak gimana gitu loh. Tadinya tuh gue kayak pengen bikin YouTube cuma buat opini gue tentang itu EDM. Karena kan gue juga suka banget EDM kan. Terus habis itu gue suka denger track. Terus habis itu kayak gue pengen bukan review juga ya, kayak react gitu loh. Istilah kayak react. Bikin video reaction gitu loh. Ini kalau misalnya musiknya ini gimana sih kedengarannya gitu, menurut gue gitu. Tapi akhirnya gue mutusin untuk bikin sesuatu yang lebih luas aja gitu loh. Jadi nantinya gue punya hal yang nggak terbatas untuk dibahas di YouTube gue gitu. Itu sih kalau gue. Dan gue baru kebuka saat lu bilang YouTube tuh bisa diakses sama siapa aja tanpa perlu aplikasi-aplikasi yang apa ya istilahnya. Kalau podcast kan, kalau Spotify, Google Podcast, Anchor dan lain-lain gitu ya. Gue baru ngeh juga. Untung gue nanya sama lu. Karena beberapa teman gue, dia bilang, Bang, ini bisa didengerin di mana, Bang? Gue nggak ada Spotify apa dan lain-lain. Akhirnya gue bilang bisa didengerin di sini gitu. Istilahnya YouTube tuh udah lebih orang-orang well known gitu dibanding podcast gitu kan. Iya. Ya advantage juga sih sebenarnya buat lo. Iya. Dan juga gue mikir juga kalau YouTube itu kan bisa dilihat trafficnya gitu loh. Jadi gue tahu ini jam berapa aja yang rame sekiranya setelah gue ngupload video-video gue tahu nih jam-jam yang rame setidaknya bakal di orang-orang attract ke channel gue tuh pas jam berapa aja, atau enggak di hari apa aja, atau enggak kategori yang denger video gue tuh, yang nonton video gue tuh umurnya dari umur berapa aja gitu loh. Jadi gue kayak bisa lebih deep aja gitu loh. Oh nanti berarti subscriber gue atau yang lihat video-video di channel gue tuh kategorinya dari ini dan ini gitu loh. Jadi gue bisa lebih ngehadirin sesuatu yang mungkin nanti lebih sesuai juga gitu loh. Dan banyak kan ini bro, video gue didengerin sama orang-orang yang di atas umur 20 tahun cuy justru. Kayak gue juga kaget juga. Anjir, tapi gue video-video gue dianggap kayak sama podcast gue juga. Ini gak sih kayak gue sih, gue kan nanya juga kan sama teman-teman gue. Sebetulnya gue juga awalnya mau tertariknya Spotify gitu kan. Tapi kan HP gue kan gembel juga nih, mohon maaf nih. Gue dibandingkan lu, istilahnya gue ngerasa gue yang paling gembel gitu loh. Gue nggak punya peralatan juga. Gue HP-nya juga sering hang dan kayak gimana juga. Jadinya ya udah, bagi gue yang lebih simple ya udah YouTube dah. Ya dengan mudah-mudahan nanti bisa berkembang juga kan nanti ke depan harinya. Betul. Dan kayaknya YouTube lebih mudah dimonetisasi juga dibanding podcast. Iya sih, tapi kalau gue sih untuk saat ini belum mikir kayak gitu sih. Gue yang penting mikir. Iya, gue juga. Gue mikir yang penting gue ngelakuin sesuatu yang gue seneng dulu, terus gue dapat 100 subscriber aja biar bisa dapat URL YouTube gue gitu loh. Jadi kayak youtube.com/madiske atau gimana itu kan lebih keren gitu ya daripada youtube.com/huruf-huruf dan kode-kode yang huruf dan angkanya ribet banget sumpah. Kayak gitu. Iya, betul. Biar bisa lebih gue promosin juga. Nah, kalau lu kan tadi kan lu nanya gue kan kenapa akhirnya gue milih YouTube. Nah, lu sendiri akhirnya kenapa lu milih podcast gitu? Di pikiran awal lu tuh apa dengan lu buat podcast ini gitu loh? Kenapa gue buat podcast ya? Karena kan gue dengerin podcast bukan udah lama ya istilahnya. Udah lumayan lama lah gue dengerin podcast karena gue suka gitu ngedengerin orang ngomong, nambah pengetahuan baru juga. Dan dari situ gue bilang kayaknya gue bikin kayak gini aja deh, gue bilang gitu. Karena yang tadi gue bilang kan, gue demen ngomong, gue demen ngobrol. Dan kenapa akhirnya itu di podcast gitu maksud gue? Kenapa lu nggak milih YouTube kayak gue gitu maksudnya?
Kenapa Ya lu podcast gitu? karena itu men, gue tuh sebenarnya nggak terlalu pede nampilin muka gue gitu. Ini sebenarnya gue juga kurang pede kalau YouTube gue sebenarnya. Gak pede gitu kayak gue nampilin muka gue ngomong di situ tuh kayaknya apa ya? Kayak kurang pede aja gitu. Kalau podcast kan cuma audio ya, beda sama YouTube. Jadi ya gue agak pede di situ. Walaupun sebenarnya gue kan nge-MC stand up juga kan nampilin muka gue ya, tapi gue nggak Iya tahu maksud gitu gue. kalau Iya makanya ntar gue di ngarah ke situ juga ntar nih. lagi. Iya. Iya Iya, lanjut gue lanjut. juga nggak tahu men, gue juga nggak tahu, nggak bisa jawab juga gitu kenapa gue kurang pede buat nampilin muka di kayak video gitu. Sebenarnya gue nggak tahu kenapa gitu, jadi gue memilih podcast. Dan yang lain juga lebih ke toolsnya sih, kayak kamera mungkin kurang bagus nanti hasilnya, atau gue juga males ngapusin file-file lain buat nge-store video gue di situ, gue males. Itu sisi lainnya juga sih, gitu sih kalau gue. Iya makanya tadi yang poin lu udah biasa nge-MC, ya makanya tuh gue mikir kan si Herdi ini kan udah terbiasa gitu loh menampilkan mukanya di depan umum. Apalagi lu nge-MC, lu pernah stand up juga kan setidaknya kan waktu SMA berarti ya, lu ikut Iya SMA juga nampilin stand up komedi, lu nge-MC. Itu maksud gue, lu itu pengalamannya itu dibanding gue ya, justru jauh lebih banyak lu men dalam hal menampilkan muka dan menampilkan visual di depan audiens gitu loh. Maksud gue kayak, ya harusnya mah ini jagoan Herdi, harusnya gue yang di podcast kayak malah jadi kebalik anjir. Soalnya ada yang nanya, ada teman kita gitu loh, gue nggak bisa ngejebet di sini ntar, tapi di belakang aja deh gue bilang. Ada yang bilang, harusnya nih kebalik ya, harusnya si Sidik ini mah podcast, soalnya kan dia terkenalnya tuh karena bacotannya gitu kan, kayak ngomongannya gitu lah istilahnya. Harusnya di podcast lebih make sense, Herdi tuh lebih cocoknya tuh di YouTube, karena kan dia udah terbiasa kayak, menampilkan mukanya di depan umum gitu kan, di depan umum gitu. Jadi bukan banyak juga sih, ada beberapa yang bilang, ada teman-teman kita juga, ada junior kita juga bilang, ini kita tuh kebalik gitu loh, gue buat YouTube, lu malah buat podcast gitu. Gue juga kayak, oh iya juga ya, gue juga mikir. Gak pede gue. Gak pede gue, gak tau kenapa. Gitu sih. Terus, padahal keuntungan audio visual kan apa ya, kalau misalnya ngejokes gitu ya, apa ngomongin sesuatu yang lucu, dengan nampilin mimik lu kan bisa bikin orang lebih ketawa dibanding cuma dengar suara kan. Nah, iya. Dan Tapi itu yang nggak tahu men, nggak pede gue. Itu yang gue dapat juga kalau nonton stand up komedi kan. Misalnya kan kalau nonton stand up komedi juga kayak gue lebih enak nontonnya tuh kalau dalam bentuk yang pertunjukan langsung dan ada videonya gitu. Walaupun ya kadang-kadang gue dengar kalau misalnya suara juga, kayak kemarin siapa ya yang stand up komedi suara doang, Raditya Dika ya, yang stand up komedi tanpa ketemu, stand up komedi online, itu gue juga ketawa-ketawa juga sih. Tapi maksud gue lebih puas aja kalau lihat ekspresi mimik gitu loh, mimiknya itu kayak gimana, terus habis itu kan ada gerakan-gerakan kayak gimana juga gitu loh. Dan itu lebih memuaskan aja gitu kalau gue. Dan setuju gue, audiovisual tuh bisa menghadirkan sesuatu yang lebih beda gitu loh. Betul. Nah, terus kan nggak tahu gue. Kenapa? Nggak tahu gitu maksudnya kenapa nggak pede, nggak tahu juga. Sama sih, gue juga ini anomali banget cuy, sumpah. Kita ini seperti dua orang yang tertukar anjir dalam media, dalam mengekspresikan sesuatu. Oke deh. Tapi kan kan lu nih akhirnya mulai aktif di podcast pas pandemi COVID-19 ini muncul kan. Terus habis itu dan akhirnya beberapa temen gue juga, yang gue lihat juga mulai ada tuh bikin channel YouTube atau nggak bikin podcast juga di Spotify gitu. Dan itu pasti masa pandemi, dan gue pribadi akhirnya terjun juga pas di tengah pandemi ini. Nah, gue mau nanya opini lu, men. Menurut lu kenapa sih akhirnya orang-orang tuh justru malah lebih banyak memulai sesuatu ya seperti buat podcast dan channel YouTube dan sebagainya, itu justru pas di tengah pandemi kayak gini nih. Kenapa nggak dari kemarin aja sebelum pandemi gitu loh? Karena soalnya yang gue lihat nih
entah gue sama kayak lu pandangannya, tapi yang dalam pandangan gue nih justru banyak channel-channel baru atau enggak podcast-podcast baru di Spotify yang muncul pas di tengah pandemi gitu loh. Nah, kalau menurut pendapat lu sendiri gimana nih, Men? Karena ini menarik banget nih, sumpah. Kalau misalnya telisik. Apa ya? Mungkin dengan kondisi seperti sekarang ini, orang jadi banyak dapat inspirasi mungkin. Atau mungkin idenya atau inspirasinya tuh udah dari kemarin-kemarin. Tapi baru ada waktu untuk ngerealisasiin apa yang dia, idenya dia itu. Kayak gue kan sebenarnya dari sebelum pandemi kan, udah punya ide, udah punya konsep mau bikin podcast. Tapi karena sebenarnya nggak sibuk sih ya, kalau dibilang sibuk lebay juga sih. Maksudnya lebih banyak waktu luang di saat pandemi sekarang, jadi mungkin waktunya baru ada sekarang untuk berkonten. Kayak teman-teman juga yang lain, banyak yang bikin podcast, banyak yang bikin YouTube. Iya, makanya. Mungkin dengan kondisi seperti ini juga banyak keresahan-keresahan yang muncul, yang mau diomongin mungkin, buat yang suka ngomong. Mungkin kalau sebelumnya memang biasa-biasa aja, hidupnya berjalan seperti biasanya, nggak ada keresahan yang mau diomongin. Sebenarnya mungkin ada juga, tapi baru ada lebih ke, poinnya sebenarnya lebih ke waktu luang yang lebih banyak pada saat ini sih dibanding sebelum pandemi. Gue sih gitu ya, kalau gue sih gitu. Nah, terkait juga sama gini nih, Her. Menurut lu, justru mengekspresikan sesuatu di tengah pandemi ini nih, ya misalnya kayak lu nih berpodcast gini nih, itu tendensinya justru bikin lu untung atau justru malah rugi gitu loh? Menurut lu nih? Kalau untung rugi, gue nggak tahu sih mau untung apa. Ya yang pasti nggak ada ruginya, kenapa gitu ya? Untung dalam sisi ini sih bukan pemuasan diri, apa ya bahasanya? Dengan kita mengekspresikan sesuatu kan kita kayak plong gitu ya, yang tadinya nempel aja di otak gitu, kepikiran mau ngomong apa lu resah terhadap apa, akhirnya lu ekspresikan kan pasti jadi lebih lega gitu, apalagi didengar banyak orang, apalagi banyak orang yang setuju, itu kan lebih lega juga kan. Iya. Kalau untung rugi, gue nggak bisa ngedefinisiin sih. Yang pasti gue lebih seneng saat ini karena gue punya platform sendiri. Apalagi yang gue sendiri ya, gue lebih bebas berekspresi mau ngomong apa aja di podcast gue yang gue sendiri. Sebenarnya nggak sama sih dengan podcast yang lain. Kita ngomongin sesuatu yang pengen kita omongin gitu. Yang sebelumnya kalau kita nggak punya platform ini, kita cuma ngomong sendiri aja gitu, atau cuma sama monolog doang kali ya. Iya, monolog dong, kayak lu, apalagi gue kan bukan gampang kesel sih, gampang risih gitu, kayak ngelihat sesuatu kayak apa sih ini orang, terus kayak gue kalau cuma ngomong sendiri kayak kurang ini deh, terus gue tulis, gue coba masukin apa sih istilahnya, bukan jokes gitu ya yang mungkin bisa bikin orang terhibur, jadi lebih seneng gitu, lebih merasa plong gitu kalau lu punya sesuatu yang ganjel di kepala lu, terus mau lu omongin tapi lu nggak punya platformnya, kan nggak enak tuh. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah punya platform sendiri, akhirnya gue bisa berekspresi di situ. Jadi gue ambil kesimpulan lu tuh ngerasa untung gitu ya, akhirnya karena lu punya media lu sendiri gitu, punya platform sendiri. Iya, lebih ke punya media. Apapun yang lu resahin lu bisa keluarin di situ, ya nggak sih? Iya, benar. Nah, terus habis itu apakah lu udah ngerasa puas dalam menyalurkan keresahan lu lewat podcast lu ini, atau sebetulnya masih ada hal-hal lain yang pengen luapin gitu lewat podcast lu ini? Sebenarnya kalau puas enggak juga ya, karena masih banyak banget yang mau gue omongin, tapi kita balik lagi ya, karena situasi masyarakat yang lu tahu sendiri gampang tersinggung, ntar gue takut salah ngomong juga, men. Sebenarnya banyak banget yang kayak gue pengen ngomong sesuatu, tapi ya kita harus tahu tahu batasnya gitu, walaupun sebenarnya lu pengen ngomongin ini, tapi lu harus tahu keadaan seperti apa kalau lu ngomong ini nanti dampaknya gimana. Yang kebanyakan yang gue pengen ngomongin, gue tahu kayaknya dampaknya bakal
bahaya kalau gue ngomongin itu, walaupun pendengar gue kan nggak terlalu banyak juga ya, tapi takutnya ada yang usil gitu nyebarin kemana kan, ngeri juga gue. Tapi kalau dibilang puas, di satu sisi gue seneng puas punya satu platform sendiri yang bebas ngomongin apa aja. Sebenarnya nggak bebas banget sih, istilahnya gue bebas berekspresi di situ. Di satu sisi gue kurang puas karena masih banyak yang pengen gue omongin tapi gue tahu batasnya, jadi kayaknya nggak bisa diomongin di platform tersebut gitu. Iya sih. Terus masih banyak banget yang mau gue ajak ngobrol gitu tapi belum ketemu aja gitu ya, karena situasi kayak gini kan men, kita nggak bisa semudah itu ketemu orang. Iya sih, setuju. Gue juga kayak sebelum itu kan gue juga dari lama pengen ngajak collab orang kan, sampai ada teman-teman kita juga yang nge-WhatsApp langsung ke gue atau nggak ngirim DM di IG gitu kayak, Dik, jangan monolog terus lah, lu collab kan sama siapa. Terus ada yang minta collab sama lu juga, bro. Ada. Iya. Ada juga, gue juga kaget loh. Lu tau nggak yang minta gue collab sama lu? Siapa? Resti. Kenapa? Resti ini pacarnya si Herdia, guys. Kalau for your information, pacar lu kenapa minta collab sama gue? Maksudnya gue kan apa ya, suka cerita gitu kayak teman-teman gue seperti apa, terus gue suka cerita juga Sidik tuh seperti apa gitu. Dan nama lu tuh udah ke-mention banyak sekali di podcast gue, men. Di podcast gue sendiri, di podcast gue sama Asar, kayak nama lu tuh suka keluar aja gitu. Ya mungkin karena orang tahu lu bacot, Resti juga tahu lu bacot, dan gue juga bacot, jadi kayak kenapa nggak ajak Sidik sih? Ngomongin ini. Gue bilang, iya emang udah kepikiran mau ngomongin apa sama dia, tapi waktunya aja belum ada gitu. Dan gue seneng banget gitu kalau kayak kemarin tuh akhirnya bisa ketemu sama Adit sama Helmi dan ngomongin sesuatu gitu. Gue seneng gitu, kayak seneng aja gitu men, seneng ngobrol. Setuju sih, kayak gue juga pengen anjir sebetulnya, gue pengen ketemu sama lu, sama teman-teman yang lain juga kan. Gue abis itu kalau misalnya emang ada yang pengen dibahas, ayolah kita sekalian bikin konten, terus abis itu kita bahas bareng gitu loh. Jadi kayak emang udah ada di otak gue ada dari lama juga sih itu. Tapi bener. Yang tadi gue highlight yang di pernyataan lu sebelumnya tuh yang tentang ketersinggungan tuh, kayak gue setuju banget anjir. Sebetulnya gue juga dalam buat video YouTube, gue juga kayak sekarang tuh kayak kenapa lu? Bareng kipas. Gimana? Tersinggung. Kayak hati-hati gue juga, karena kan di beberapa YouTuber yang lain juga udah pernah bahas tentang ketersinggungan kan. Ketersinggungan itu kan refleks ya sebetulnya, kayak ketawa gitu kan. Kayak misalnya misalnya ada orang nih udah bilang, enggak bakal Dik, gue mah dewasa kok, udah dewasa, gue gak bakal kesinggung lah ini aja mah gak bakal kesinggung, gue santai. Tapi pas gue bawain itu, dia kesinggung gitu loh. Dan teman-teman gue juga banyak yang kayak gitu juga gitu loh. Pas gue bawain lah malah kesinggung, kata lu bilang lu gak kesinggung, terus ujung-ujungnya kesinggung. Karena ya balik lagi, emang bener ketersinggungan itu tuh refleks sebetulnya. Lu udah coba enggak, gue gak bakal kesinggung, gue gak bakal santuy lah, gak apa-apa, santai. Tapi ternyata ujung-ujungnya kesinggung juga anjir, kayak makanya gue juga kayak udahlah, apalagi dengan ya you know lah, ada undang-undang, gue mau nyebutin gak enak juga, ya undang-undang ITE lah gue sebut lah, itu kan masih karet banget ya kan istilahnya. Ntar tiba-tiba ada yang gak seneng sama gue dipidanain gara-gara itu kan. Bahaya men, bahaya. Ya Allah, terkenal aja belum gue dipidanain. Kayak tadi kan kita ngomong, kita ngontrol konten kita untuk mencegah orang-orang tersinggung ya. Tapi gue sebenarnya, iya tadi gue bilang kan, banyak keresahan yang gue nggak omongin karena gue menghindari orang untuk tersinggung. Episode gue di podcast A Conversation ada tuh pengalaman menjadi yatim. Nah iya, gue udah denger tuh. Gue ngomongin gue jadi yatim gimana. Temen gue ada yang ngomong, kok lu ngomongin ini sih, jadi yatim sih. Itu nggak kurang pantas apa segala macam, bokap lu nggak hormatin apa. Lah bokap gue gimana sih? Tapi gue appreciate orang yang ngomong langsung gitu sih dibanding di belakang apa ya? Di belakang cuma ngomongin doang terus habis itu jelek-jelekin lu di orang lain. Kayak lu sama gue men. Lu ngomong apa, gue suka kesel kan, gue bilang aja, Dik lu goblok ngomong kayak gini, sering kan? Iya. Maksudnya kita gitu, udah, kalau gue sama lu udah biasa, lu pun ngomong gitu juga ke gue. Dan ini temen gue, ya temen dekat juga sih.
akhirnya gue jelasin ya kenapa emang kan gue gini-gini segala macam. Akhirnya dia baru maksudnya sebenarnya kan kita nggak nyinggung dia ya. Iya, nggak bermaksud, sumpah nggak ada niatan juga buat Dan nyinggung dia juga. juga bukan yatim. Dia tersinggung untuk untuk bokap gua gitu. Kan budayanya tersinggung untuk orang lain. Lu juga Oh tahu kan? iya. Tersinggung untuk orang lain. Iya. Jadi, Walaupun bukan dia yang kena, tapi dia tersinggung gitu. iya, misalnya kayak banyak juga nggak sih, gue juga relate juga kayak sebetulnya nggak terkait apa-apa sama diri kita pribadi, tapi kita juga ikut kesel ke orang lain gitu loh. Karena kita, apa ya, pretending to be care gitu loh. Misalnya kayak gue nih, gue punya artis kesukaan ini nih, si A. Terus habis itu ada yang jelek-jelekin si A, udah gue jadi ikutan tersinggung misalnya gitu kan. Kayak misalnya tuh kayak, emang udah culture-nya kayak gitu kali ya? Apa semua orang di dunia ini sama kayak gitu nggak sih? Atau cuma negara kita doang kayak gini gitu loh? Itu kadang-kadang juga menggelitik juga di pikiran gue gitu loh. Kayaknya Iya itu sih? human nature dah. Bukan cuma di negara kita. Hmm. Kayaknya sih. Nggak tahu sih ya. Nggak Iya, tahu maksud gue sih. tapi di negara-negara lain punya lebih kontrol untuk mengendalikan gitu loh. Untuk mengendalikan itu gitu loh setidaknya. Dibanding ya gue juga nggak tahu sih di negara kita juga, tapi gue nggak Tapi mau udah terlalu bilang. banyak ya di negara kita. Jadi Iya, gimana gue dong? nggak pengen bilang negara kita itu baperan, tapi kenyataannya baperan gitu loh, maksud gue gitu loh. Ya kan, Iya gue benar. nggak pengen bilang negara gue baperan, tapi kayak ya gitu deh. Bahkan gue Sudah pernah. terlalu banyak kasus. Iya, gue pernah diskusin ini juga, sebetulnya bukan diskusin sih, kayak ngobrol-ngobrol gini juga sama ada temen gue dari Malaysia juga. Kayak Malaysia sama Indonesia tuh punya kayak apa ya, keterkaitan gitu loh, istilah ya, juga masyarakatnya juga mudah terpengaruh dengan isu sensitif gitu loh. Tapi Malaysia itu kayak punya lebih kontrol gitu loh istilahnya. Jadi nggak membuat itu sampai ngerebak duluan gitu, pasti diselesain dulu lah gitu. Lebih punya kontrol itu. Sementara negara kita ya bukan gak punya kontrol ya, tapi kurang lah setidaknya, maksud gue. Kurang pengendaliannya gitu loh. Duh, ngomong ini bakal jadi masalah gak sih ini? Gue tuh Enggak. kadang kalau mengekspresiin dalam mereka tuh gue juga kadang takut juga akhirnya. Tapi ya mudah-mudahan Gua sih. tuh ngomongin takut tersinggung apa enggak, sebenarnya gue tadinya mau bikin podcastnya namanya free to speak. Mm-mm. Kenapa? Gue mau ngomong apa aja gitu, terserah gue. Terus kayak gue mau ngobrol sama siapa, ngomongin apa aja gitu, terserah kita. Tapi Hmm. pas gue nerka lagi, kayaknya nggak bisa sebebas itu deh. Akhirnya nggak jadi. Iya sih. Atau enggak, kalau gue kontrolnya diri gue tuh, ya oke, mungkin nanti gue bikin 1 atau 2 video yang gue mau bebas, apapun lah gue pengen ngomongin. Tapi gue juga bikin video lain yang istilahnya gue ada kontrolnya di situ loh. Jadi kayak balance aja gitu. Jadi isinya Iya, channel gue tuh nggak cuma kayak, ya nggak cuma mementingkan ego gue pribadi gitu, tapi ya gue juga pengen bikin yang iya benar. sesuatu yang berdampak ke orang lain juga gitu loh. Jadi ya gitu deh mungkin. Dan bebas ngomong di sini juga kan bukan berarti ngomong ngawur apa segala Iya, macam ya. harus Maksudnya ada ada konteksnya pertanggungjawabannya juga. juga. Iya, ada Iya, konteks sama pertanggungjawabannya juga gitu loh. Iya, iya. semerta-merta lu ngomong itu kayak ngomong asal semau sejeplak lu doang gitu loh. Yoi, benar. Nah, Dan gue seneng dik lu bikin YouTube, teman-teman bikin podcast, seneng gue. Kenapa? Karena apa ya? Bikin sesuatu tuh kita nggak perlu mikir bakal banyak yang suka atau enggak dulu ya, bikin aja dulu iya, gitu. iya, gue Bikin juga aja gitu. dulu. Gue juga mindsetnya, bikin aja dulu dah. Orang ada yang mau denger apa enggak, itu belakangan dah. Terus Iya, kan kayak ada yang bilang juga, podcast uang ini gimana Her? Gue bilang, nggak tahu, iya, gue nggak ngerti iya, caranya, gue bilang gitu kan. iya, jangan Terus mikir bilang, uang dulu. lah, lah, lah terus lu ngapain bikin Her? Ya, gue bikin aja lah, gue bilang. Yang penting ya kayak tadi gitu, untuk pemuasan diri kita juga gitu, bisa ngomongin Iya, sesuatu yang kita mau omongin. iya. Dan juga Tenang gue. orang-orang, ya gue juga ngerti sih, maksudnya juga banyak kan teman-teman gue yang akhirnya pas setelah gue upload yang video pertama tuh kan views gue kan gak pernah nyampe sampai sekarang ini ya, setidaknya belum pernah nyampe 200 tuh. Itu baru video pertama gue aja, kayak kata gue tuh udah rekor banget, 187-an kalau nggak salah deh, sampai saat ini pas gue take video ini. Terus tapi Banyak. video kedua gue turun jadi 80-an, dan video ketiga gue juga makin turun lagi sampai 40-an. Terus kayak ditanyakan gue, Dik,
lu emang nggak ngelihat itu views lu dikit banget anjir, kayak lu yakin masih pengen bikin konten kayak gini? Terus abis itu gue bilang, ya yakin lah, emang kenapa gitu, maksudnya gue pengen apa namanya, akhirnya tuh gue punya media gitu loh, dimana gue bisa mengekspresikan keresahan gue kan, Benar-benar. mau viewsnya mau seberapa pun ya bodo amat, gue juga kayak ya udah yang penting gue bikin dulu aja gitu, urusan nanti Benar-benar. Benar. disukain atau enggaknya kan belakangan, atau enggak mungkin nanti agree to disagree-nya kan bisa kita ngomongin juga gitu loh, maksudnya kayak ya udahlah, maksudnya kayak kok ribet amat sih gitu, Lu maksudnya gue pengen bikin ini doang kok ribet banget ada gitu. satu episode di podcast gue, A Conversation, pendengarnya Hmm. sampai sekarang cuma 16. Itu Hmm. paling jatuh sendiri, gue juga nggak tahu kenapa. Tapi ya 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 bikin udah aja. gitu. Kenapa? Iya, makanya. Untung masih ada itu 16. Kalau Kalau cuma kagak, 2. iya. Gue juga, makanya kadang-kadang gue alhamdulillah bersyukur, ya Allah, gue walaupun didengerinnya cuma ya 1-2 orang, ya alhamdulillah dah. Ya, Iya, gue nggak juga apa-apa lah. video ketiga gue, Kenapa emang? iya video ketiga gue masih 40-an, ya udah bodo amat lah. Alhamdulillah Nggak juga. apa-apa, men. Nggak Iya, apa-apa. iya, gue makanya juga, ya kan mungkin apa, walaupun gue juga kadang mikir sih apa judul yang gue bawain nggak cocok sama orang, terus tapi lagi-lagi gue balik lagi, udah bodo amat lah, orang gue pengen ngobrolin tentang ini, gue pengen ngobrolin tentang circle Twitter misalnya, gue pengen ngobrolin tentang gue susah banget Iya. nonton Premier League gitu loh, sampai sekarang nih gue penggemar tim Premier League, tapi gue susah gitu loh buat nonton itu, ya itu ya keresahan gue gitu, karena kan itu Iya. hal-hal yang ada di sekitar hidup gue gitu loh, yang So, nanti yang setidaknya suka bakal datang sendiri, Dik. Yang iya, suka sama konten lu, konten gue bakal datang sendiri. iya, Ya ini kan masih baru. setidaknya gue kontrol gue tuh, setidaknya gue nggak mau ngurusin hidup orang gitu loh istilahnya. Gue membahas topik yang setidaknya deket di sekitar gue gitu, atau enggak yang gue Iya. alamin sendiri gitu loh. Jadi begitu Iya, aja betul. kali. Limit gue mungkin di situ. Tapi maksudnya eh, ya mau dengan views seberapa pun juga ya udahlah. Ntar ada juga masanya sendiri, atau enggak mungkin gue nggak tahu ya Dik, kan. Dik. Karena menurut gue ada 3 hal dalam memulai sesuatu ya. Mungkin berlaku buat lu, buat gue. Mungkin lu juga sempat udah kepikiran ini. Kalau menurut gue, yang pertama kalau lu mulai sesuatu dalam arti membuat sesuatu ya, berkarya, kayak lu mau bikin podcast, lu mau bikin YouTube, lu mau apa sih, bikin band, apapun lah. Kalau niat lu, yang pertama kalau niat lu cuma duit, apalagi bikin podcast, niat lu cuma mau dapet duit nih. Niat lu cuma mau dapet duit. Lu bikin 3 episode, 5 episode, nggak ada duitnya, kayak gue. Kalau niat lu awalnya duit, ya lu bakal berhenti di situ, men. Kenapa? Karena lu belum dapat duit dari situ. Kayak, ngapain gue bikin podcast banyak-banyak. Nggak ada duit, cabut lah gue. Bakal cabut. Kedua, kalau niat lu, apa ya, kalau menurut gue, kalau niat lu tuh nyari popularitas, dalam artian, orang-orang bakal mandang lu, bakal nge-admire lu punya sesuatu, lu punya karya kayak podcast atau YouTube atau sebagai macam. Lu pengen dilihat orang tuh, lu punya itu, lu berkarya. Kalau 3 episode, 5 episode, 6 episode, lu nggak ngangkat-ngangkat popularitas lu, maksudnya. Kayak pendengarnya cuma 12, cuma 7, cuma 17. Lu bakal cabut juga. Kenapa? Karena lu mikir ini nggak bikin lu populer, nggak bikin lu keren, lu bakal cabut juga. Tapi kalau niat lu emang tulis, lu mau ngomong aja, lu pengen apa ya, menyalurkan apa yang mau lu sampaikan aja, mau yang denger 16 kek, mau yang denger 17 kek, mau belum dapat duit kek kayak kita, ya bakal jalan terus aja. Iya, exactly gitu sih, ya. iya bener. Itu yang gue juga pikirin juga, maksudnya kayak ya kalau misalnya nggak dimulai sekarang juga mau kapan lagi gitu loh. Dan gue juga justru, Benar. gue ada penyesalan kenapa akhirnya gue baru mulai ini pas di semester 8 ini gitu loh. Yang padahal ide itu tuh gue udah mikirin lama gitu loh maksudnya. Dan gue waktu itu masih belum ada keberanian. Kayak waktu itu gue nggak mau mungkinin, masih ada pikiran, kayak nanti gue bikin ini banyak gak ya yang merhatiin, atau nggak banyak gak nih ya yang bakal setuju sama gue. Terus lagi-lagi akhirnya lama-kelamaan gue mikir juga kayak, udah bodo amat, ngapain juga gue mikirin orang, kan ini gue benar. buat demi kepuasan diri gue juga gitu loh, dalam mengekspresikan sesuatu kan, dalam apa ya, meluapkan apa yang gue rasain gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu.
Tapi kalau misalnya Bener. ada saran atau masukan atau kritik yang gue terima, ya gue terima. Gue ambil itu juga Pasti. sebagai sebuah masukan. Misalnya kayak ada Pasti. teman-teman kita juga kan yang nyaranin, Dik, itu diedit dulu ngapa sebelum diupload gitu. Terus jangan cuma one take, kasih apa gitu, kayak kasih background, kasih apa gitu kan. Terus habis itu, ya gue ambil itu. Dan itu gue, karena gue tahu teman-teman gue tuh, teman-teman kita tuh kayak pengen kita tuh lebih baik gitu loh dalam menampilkan suatu produk media gitu loh. Ya, Karena dan itu gue ngomongnya langsung ngerti. ke lu kan. Karena Iya, dan ngomongnya juga ngomong langsung langsung ke ke gue lu. juga, Berarti kan iya. niatnya untuk memperbaiki, untuk ngasih koreksi segala macam. Iya, Karena benar. kita nggak mungkirin, pasti ada yang ngomong di belakang juga, Dik. Kayak, si Sidik bikin YouTube, apa Iya. dah, jelek banget. Apa si Harry bikin podcast, apa dah, suaranya jelek, resak-resak. Pasti ada yang ngomong kayak gitu kan. Iya, Itu mah ngomongin di belakang aja. Tapi kalau yang ngomong langsung kan kita appreciate tuh. Kayak, iya thank you man, apa masukan dari lu gini-gini. Iya nanti gue benerin deh di next episode apa segala macam. Iya, dan itu ya intinya sih gue justru terima kasih juga, malah terima kasih banget gue dapet saran dan Iya masukan benar. kayak gitu. Tapi untuk saat ini mungkin gue pengen cover atau pengen bungkus produk media gue tuh dengan cara yang kayak gini dulu aja gitu loh. Nanti tapi nggak memungkiri di depan harinya, di kedepan harinya, di masa depan entah kapan, tapi gue akan melakukan perubahan yang mungkin menyesuaikan dengan zaman juga, karena nggak bisa memungkiri perkembangan zaman juga nggak bisa kita tabrak juga, nggak bisa kita Betul. arus yang sangat deras juga nggak mungkin kita dengan gila kita tabrak juga gitu loh. Pasti ada penyesuaian juga Benar. yang bisa bikin kita nantinya lebih nyaman juga dalam mengekspresikan apa yang kita rasain juga kan gitu. Itu sih. Anjir, gokil loh. Udah lama banget juga nih. Anjir. Tapi yang terakhir mungkin ini ya. Harapan lu Her, dengan buat podcast yang lu buat nih, dan apalagi ketika masih zaman masa pandemi ini, harapan lu apa nih dengan lu membuat podcast ini, atau enggak harapan lu podcast lu ke depannya nanti akan seperti apa? Itu kayak gimana tuh? Yang pasti harapan gue banyak yang denger ya. Maksudnya Amin, entah amin, itu amin. podcast yang 1, 2, apa yang 3. Apa? Kenapa? Hah? Nggak tahu. Masih nyala? Bentar matiin. Terus mau diapain itu? Matiin. Bentar. Ya. Hah? Assalamualaikum Ibu. Enggak. Kakak gue. Oh, kakak gue Ibu. Jadi, sorry. Kakak gue kan lagi ngajar. Situ tuh pakai Zoom juga sama. Sumpah, ini gokil banget sih. Nggak bakal gue edit sih ini. Mau tetap gue masukin ke YouTube gue. Nggak apa-apa. Iya, makanya iya. Nggak bakal natural. Gue edit. Karena itu gue sukanya ngajar. One take gitu loh. Oh iya, sorry ya Allah, maafin deh. Enggak, lagi di bawah. Tapi tadi tuh kayaknya siswanya ada yang ngomong apa tahu nggak jelas. Kayaknya Zoom-nya masih nyala. Masih pengen gue ajarin aja tuh anak-anaknya fisika. Tadi apa harapan gue pasti semakin banyak yang denger, semakin banyak yang suka, amin. Semakin banyak yang relate sama apa yang gue omongin. Tapi amin. Apa ya? Gue seneng sih kalau banyak yang denger, gue seneng banget. Apalagi banyak yang suka atau relate ya. Seneng banget gue kayak, ternyata yang gue omongin, ternyata yang gue cita-citain kayak dari kemarin kayak gue mau banyak didengar orang. Karena gue kan demen didengar orang tuh. Gue demen banget didengar banyak orang gitu, Dik. Makanya gue nge-MC. Makanya gue kayak nge-MC kan kayak semuanya pada ngeliatin gue gitu, ngedengerin gue ngomong apa gitu. Kayak gue seneng gitu. Dan di ketiga, kayak udah keren banget gue punya 3 podcast. Biasa aja ya. Keren lah, tapi serius jujur keren anjir. Sumpah 3 podcast itu, dan semuanya tuh rame ya bagi gue ya. Banyak impress juga setiap di IG story-nya. Lu tuh kayak, anjir gokil banget nih orang nih. Terus gue langsung mikir, kapan gue kayak gini? Gue juga ada sih sebetulnya, ada terbersit kapan gue bisa di kayak gini-gini ya. Tapi nggak ada anjir. Tapi kalau di komentar YouTube sih ada. Tapi ya di komentar YouTube ada, ya ada beberapa yang masuk. Men. Podcast 3 juga kan ya biasa aja, maksudnya gue buka yang gimana-gimana. Bagus itu, Cuk. Diajak juga itu sih.
Gue belum cerita ya kenapa bikin jadi 3. Nanti deh. Ya, boleh. Kalau lo mau ini. Sebenarnya kan awalnya gue bikin 1 tuh sendiri, yang Iya, conversation. Iya. Banyak tuh, bukan banyak yang denger, maksudnya banyak yang suka juga. Ada juga yang tadi gue bilang 1 episode bener-bener drop listenernya. Yang mana misterius, nggak tahu kenapa. Padahal itu gue udah nulis banyak, lu keren padahal. Banyak yang denger, lumayan banyak yang denger. Mungkin topik-topik yang gue bawain juga relate. Dengan kata-kata kasar gue juga mungkin banyak yang suka. Terus akhirnya temen gue Doi itu gue ya, ngondoy. Iya, tahu. Doi, ayolah bikin podcast lah gitu kan. Terus gue bilang, ya udah ayo jadi bintang tamu gue bilang gitu. Enggak, kita bikin baru lagi bertiga, kata gitu. Ya, bikin baru lagi bertiga. Terus gue bilang, serius nggak? Gue bilang gitu kan. Kalau ngajakin bikin sesuatu, ayo, yang penting serius deh, ayo gitu ya. Biar nggak berhenti di tengah jalan gitu. Yaudah ayo bikin, akhirnya bikinlah tuh jadi Sahabat Syurga. Terus gue terus udah tuh 2 kan, gue nge-post, rilis lagi, di podcast gue, di Sahabat Syurga. Terus si Asar nge-DM, Her, ayo bikin sama gue, katanya. Terus gue bilang, ayo, bintang tamu gue ya, ngomongin apa, gue bilang gitu kan. Enggak, bikin baru lagi, kita berdua, katanya gitu kan. Gokil. Gue awalnya, bercanda nih orang nih, gue bilang, bercanda nih si bangsatnya, gue bilang. Serius anjing, kata dia gitu, serius anjing, gue bilang. Serius nggak lu? Serius, ayo. Oh ya udah, ayo, gue bilang gitu kan. Terus sempat lama juga tuh brainstorming nama podcastnya apa, ngomongin apa segala macam. Ya intinya gitu sih. Kenapa gue nge-ayoin? Pertama karena gue juga butuh gue butuh insight dari mereka juga gitu, karena di podcast gue kan pasti sebebas gue tuh ngomong apa. Jadi gue nggak diskusi sama siapa-siapa, gue diskusi sama diri gue sendiri aja gitu kan, gue mau ngomongin apa segala macam. Bedanya sama teman-teman kayak sama Asar terus sama kedua teman gue itu kan pasti kita cara diskusinya beda, cara nentuin topiknya beda segala macam. Gue butuh itu gitu, gue butuh kerja sama, gue butuh ngobrol sama orang yang beda, butuh kerja sama orang yang beda gitu sih. Terus nyambung nih terakhir yang tadi lu bilang harapan ya, tadi gue udah ya harapan ya. Gue semoga banyak yang dengar. Sama harapan gue sama lu, YouTube lu, podcast temen yang lain, semoga banyak yang suka, banyak yang dengar, banyak yang apresiasi. Ya mungkin kalau yang ngedengar baru dikit atau yang dengar turun, ya mungkin emang belum nemu pendengar yang cocok aja sih. Maksudnya kayak lagu gitu, kayak lagu debatin, kayak selera itu kan, selera orang beda-beda ya. Mungkin dia ngedenger di episode ini nyambung, ngedenger di episode selanjutnya nggak nyambung. Ya itu mah masalah selera aja. Toh nanti juga bakal YouTube lu, podcast gue bakal nemuin pendengarnya sendiri gitu nih. Iya sih. Iya. Semoga banyak denger lah. Amin lah. Gue juga nggak mau mungkir, gue juga punya harapan kayak gitu juga ya kan. Pengen, because everyone want to be seen ya nggak sih? Kayak semua orang tuh pengen dilihat ya kan. Juga pengen diperhatiin juga gitu. Tuh kayak udah human nature-nya manusia juga gitu loh maksud gue. Kayak, ya gue juga setuju sih. Gue sama lu punya harapan yang sama juga sih. Gue rasa kayak, ya benar-benar banyak yang dengar dan banyak yang suka juga, itu yang paling penting bagi gue. Dan juga akhirnya tuh bisa menemukan sesuatu dari gue gitu loh, istilahnya tuh kayak, tapi menemukan sesuatu yang baik ya, tapi yang gue harap ya itu jadi keinginan gue juga gitu sih ya kan. Setuju. Nah, dengan orang dapat sesuatu dari YouTube lo atau dari podcast gue juga seneng ya, maksudnya. Iya. Kayak yang biasa mulut kita mulut sampah, terus ngomongin sesuatu, terus orang bilang, ini bisa didapat sesuatu nih dari ini, kayak gue seneng gitu. Mulut gue kan hancur-hancuran nih. Terus orang gue juga mikir tadi gue bakal ngupload kapan ini ya. Gue kayak pengen ngisi dengan yang hal-hal bermanfaat dulu, terus baru kayak kaget gitu. Ternyata si Diki bisa sampah juga.
emang gue sampah sih, tapi kayak gue ngakuin gue kayak masih dalam tahap belajar. Gue nggak perfect di segala sisi gitu loh. Gue juga learning by doing. Iya, learning by doing. Dan oke deh, kayaknya ini udah ujung juga ya. Gue takut tiba-tiba mati anjir koneksi gue. Itu ya, men. Kita di podcast gue lu ntar gue tentuin deh topik sama tanggal. Ya gue tunggu lah, mau podcast yang lu sendiri atau enggak lu yang sama yang lu sama Asar juga. Ayolah, pasti ntar ada. Pasti lu pastilah, nggak mungkin enggak. Tungguin aja pokoknya. Iya. Nah, dan semuanya yang denger anjir, yang nonton video gue, Herdi ini sekali lagi punya 3 podcast ya. Yang pertama tuh tadi ada A Conversation, itu podcastnya yang Herdi sendiri monolog gitu. Dan yang kedua ada Sahabat Surga yang collab Herdi sama teman-teman dan 2 temannya gitu. Gue nggak kenal juga temennya siapa, pokoknya ada 2 temennya lah. Gitu. Dan yang ketiga itu ada Jenaka sama Asar, teman gue juga, teman kita juga di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Ada closing statement nggak lu dari lu? Apa ya, men? Mungkin buat teman-teman yang mungkin dengan nonton video ini di YouTube Sidik, semoga bisa yang tadinya ragu-ragu untuk memulai sesuatu, untuk memulai dalam membuat sesuatu, berkarya, semoga bisa terbuka ya, Dik. Maksudnya lu mulai aja. Setuju gue. Gue takut jelek. Lu pernah dengar sih yang jokesnya Panji, kayak orang udah memulai yang sebelum mulai berkarya takut jelek. Yang nggak usah takut jelek karena pasti jelek ya kan. Iya, pasti lah itu. Karena pasti jelek. Orang buat sesuatu terus langsung bagus itu kemungkinannya kecil. Mulai aja. Takut dibilang ikut-ikutan, ya nggak usah mikir gitu. Kalau lu mikirnya begitu, nggak akan tiba waktunya lu untuk memulai. Nggak usah mikir itu. Kalau lu punya sesuatu untuk lu buat, lu mau berkarya, langsung mulai aja. Dan semoga teman-teman yang udah mulai berkarya untuk memulai sesuatu kayak lu buat video YouTube, yang lain bikin podcast, semoga tetap konsisten untuk untuk menyalurkan apa yang ada di pikiran dia, untuk disalurkan di platform-platform tertentu. Dan semoga banyak yang suka, banyak yang denger, dan lain-lain sih. Thank you, Dik. Mantap. Iya, gue harusnya makasih anjir, gokil. Karena akhirnya gue juga punya kesempatan juga. Anjir, ini orang sibuk banget. Yang penting jangan lupa skripsi loh. Pasti lah. Pasti. Lu juga, men. Jangan lupa, men, sama skripsi. Aduh, lupa. Gue udah lupa. SPD udah amat, men. Ya Allah, amin dah. Amin. Doain juga para kita penonton. Juga, ya doainnya. Doain gue, doain Herdi dan teman-teman kita juga di angkatan 2016 semuanya lancar dah. Amin. Dapat gelar SPD-nya, amin ya Allah, amin. Oke. Mungkin ini udah akhirnya anjir. Gue sampai sekarang belum nemu anjir closing pattern yang tepat tuh gimana sih. Udah berapa video ini, gue udah belum nemu, bangsat. Terakhir Dik, lu konten di YouTube lu ngobrol begini aja apa nanti ada kayak vlog atau segala macam? Belum kepikiran sih, tapi maksud gue kayak untuk saat ini ya yang gue munculin ya video monolog yang gue ngomong sendiri tuh di kasur gue yang dengan kamera HP yang lebih jelas dan terang, atau enggak gue ngelakuin collab. Iya, kan lu udah pernah masuk kamar gue juga kan. Kan dan juga bikin collab kayak gini gitu loh. Yang kemarin ya udah beberapa orang kan collab juga kan sama gue. Ya gitu sih. Banyak yang nungguin juga, men. Lu rilisnya setiap minggu sekali ya? Kalau ya sekali atau enggak, nanti mungkin kalau misalnya udah kebanyakan video di laptop gue pengen 2 kali sih. Soalnya kebanyakan, bro. Gue udah ngerekam banyak banget, bro. Tinggal gue Lu rajin banget, men, sumpah. Kagak, tuh gabut gue. Suruh tuh gue rekam aja. Gokil. Gue ngelakuin banyak yang nungguin loh. Semoga, amin. Enggak lah, lebih banyak kan yang lu sih. Oke. Jangan lupa juga pokoknya ikutin podcastnya Herdi sama follow Instagramnya @herdiansyeha. Apa sih itu pokoknya? Herdi apa sih? Herdian. Ribet banget dah. Gue kalau teman-teman gue yang ini Instagram gue juga HERDI Herdi ANSYHP.
Nah, Ribet itulah ya. pokoknya. Ntar gue taruh juga deh, ntar di bio deh. Oke deh. Gokil. Semuanya, makasih ya udah nonton Gokil. video ini. Mantap. Thank you, Dik. Thank you. Ya, Sukses. thank you juga, cuy. Amin, amin.